adalah kota industri yang terletak di sebelah utara gugusan Kepulauan Nusantara, berada pada jalur internasional Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran terpadat di dunia. Letak Batam yang hanya berjarak sekitar 20 mil laut dari Singapura sebagai kota pusat dunia, menjadikan kota ini memiliki berbagai keunggulan komparatif. Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah mencapai 1.570,35 km persegi dan 715 km persegi diantaranya merupakan daratan. Wilayah administratif Batam terdiri dari 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Batam merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 364 gugusan pulau besar dan kecil, 6 pulau diantaranya dihubungkan dengan 6 jembatan. Satu diantaranya adalah Jembatan Raja Haji Fisabilillah dengan bentangan sepanjang 642 meter. Kota dengan ketinggian maksimum 160 meter di atas permukaan laut tersebut memiliki suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat Celcius, merupakan dataran yang berbukit dan berlembah. Sementara di sepanjang garis pantai tersebar vegetasi mangrove yang merupakan karakteristik pulau berbentuk kalajengking ini. Sejak tahun 231 Masehi, Pulau Batam telah dihuni oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat. Batam pernah menjadi medan perjuangan Laksmana Hang Nadim dalam melawan penjajah. Awal mula pemerintahan di Batam ditandai dengan surat perintah yang Dipertuan Muda Riau Lingga kepada Nong Isa untuk mengembangkan Pulau Batam dan sekitarnya pada tahun 1829. Pada dekade 60-an, Batam ditetapkan sebagai kawasan eksplorasi minyak bumi lepas pantai yang berbasis di Pulau Sambu. Seiring pesatnya perkembangan pembangunan, Pulau Batam yang semula merupakan lingkungan kerja daerah industri otorita Batam ditingkatkan statusnya menjadi kota madya administratif Batam pada tahun 1983. Sebagai perwujudan reformasi di segala bidang, melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kota Madya Administratif Batam berubah status menjadi daerah otonom Kota Batam yang dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sebagai kota metropolis, penduduk Batam terdiri dari beragam suku dan golongan yang berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, penduduk Batam berjumlah 922.000 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 471.866 orang dan perempuan 450.505 orang. Struktur penduduk terbesar berada pada usia produktif. Sebagai kota industri, perdagangan, alih kapal, jasa, dan pariwisata, Batam dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Ketersediaan pasokan energi listrik dengan daya terpasang 366 MW, daya mampu 299 MW, dengan beban puncak 227 MW, dan cadangan energi sebesar 72 MW. Saat ini sedang disiapkan PLTU Tanjung Kasam dengan kapasitas daya 2 kali 55 MW. Fasilitas air bersih dengan total kapasitas produksi 28,35 liter per detik yang dikelola pada 6 buah waduk penampungan air. Untuk menambah pasokan air dalam waktu dekat, akan dibangun 2 waduk penyangga lainnya di Tembesi dan Rempah. Di sektor pemukiman, Pemko Batam didukung BP Kawasan Batam dan pemerintah pusat
membangun dan mempersiapkan sebanyak 350 Twin Tower sampai dengan tahun 2025. Saat ini telah terbangun sebanyak 31 Twin Tower. Di bidang pendidikan, telah terbangun sarana pendidikan, mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang sudah eksis dan senantiasa mengembangkan kredibilitas dan akreditasinya di Kota Batam. Di bidang kesehatan, terdapat posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit otorita Batam, dan beberapa rumah sakit swasta yang bertaraf internasional untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Batam. Akses menuju Kota Batam sangat mudah melalui pelabuhan domestik dan internasional yang terhubung langsung dengan pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Didukung dengan Bandara Hang Nadiem, memberikan daya tarik dalam kunjungan yang datang maupun keluar Batam. Transportasi dalam kota didukung dengan keberadaan taksi, minibus, bus kota, serta bus pilot project sebagai transportasi massal untuk melayani masyarakat dalam beraktivitas. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam rata-rata 7% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2007 telah dicapai kata sepakat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Dengan ditandatanganinya kerjasama ekonomi yang memuat skenario pengembangan ekonomi khusus di Kota Batam, Bintan, dan Karimun. Kerjasama tersebut menjadikan Batam saat ini sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas dan menjadi andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional yang memiliki potensi dan daya saing di mata internasional. Pertumbuhan ekonomi Batam ditopang oleh sektor unggulan meliputi sektor industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata, jasa, sektor listrik, air, gas, sektor perbankan, dan sektor lainnya. Pertumbuhan berbagai sektor unggulan di Kota Batam berjalan simultan, seiring dengan pertumbuhan investasi baik asing maupun domestik. Hal ini mendorong peningkatan ekspor dan pertumbuhan tenaga kerja setiap tahunnya. Sebagai kota wisata, Batam menyajikan aneka bentuk sarana wisata, dari wisata bahari dan pantai, resort dan olahraga golf berkelas internasional, wisata seni dan budaya, wisata belanja, wisata sejarah dan religi. Sarana dan objek yang tersedia dipersiapkan untuk menyambut tahun kunjungan wisata Batam 2010. Tersedianya fasilitas hotel dan resort berstandar internasional semakin mengukuhkan Batam sebagai destinasi wisata maya. Berbagai perhelatan akbar yang digelar kalangan profesional dalam kalender event kepariwisataan Kota Batam membawa Batam berada pada 3 kota tujuan wisata terbesar di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Dengan rata-rata kunjungan sebanyak 1,4 juta orang per tahun, kondisi ini diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam berkunjung ke Batam. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan di Batam senantiasa bersinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta Badan Pengelolaan Kawasan Batam. Komitmen memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kota Batam ditandai dengan adanya nota kesepahaman lintas institusi tersebut dengan harapan dapat membuat grand design hingga skala prioritas pembangunan Kota Batam yang terencana dan berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan demokratisasi dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam,
pada tahun 2006 untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam secara langsung. Melalui proses yang demokratis, tertib dan aman tersebut, terpilih dan ditetapkanlah Dr. Andes Ahmad Dahlan dan Insinyur Ria Saptarika sebagai wali kota dan wakil wali kota Batam periode 2006-2011 dan dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 1 Maret 2006. Dengan ditetapkannya 18 Desember 1829 sebagai hari jadi kota Batam, maka Batam telah berusia 180 tahun. Dengan dukungan dan komitmen seluruh masyarakat Batam, kita terus mengembangkan Batam sebagai daerah pengembangan industri, perdagangan, tempat alih kapal, jasa, dan pariwisata yang berskala internasional. Menuju Batam sebagai bandar dunia yang madani dan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kota Batam kini telah menjadi kota metropolitan yang prospektif dan memberikan harapan kepada masyarakat Batam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Upaya dan semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Bersama masyarakat, pemerintah Kota Batam bertekad menjadikan Batam sebagai pusat investasi dan bisnis berkelas internasional dengan tetap menjunjung nilai-nilai peradaban dan kebudayaan yang tinggi.